keputusan besar akhirnya diambil. Yang pertama adalah pengakhiran hubungan kerja antara Coach Indra Syafri dengan PSSI, dengan federasi. Kegagalan Timnas Indonesia U22 di SEA Games 2025 Thailand berbuntut panjang. Bukan hanya soal hasil di lapangan, tapi juga perubahan penting di tubuh federasi. PSSI secara resmi mengakhiri kerjasama dengan Indra Syafri sebagai pelatih kepala Timnas U22. Tak berhenti di situ, Ketua Badan Tim Nasional atau BTN, Sumarji, juga mengambil langkah mengejutkan dengan mundur dari jabatan manajer Timnas Indonesia. Apa sebenarnya yang terjadi? Mengapa keputusan ini diambil? Dan bagaimana dampaknya bagi masa depan Timnas Indonesia? Mari kita bahas secara lengkap dan objektif. SEA Games 2025 Thailand menjadi ajang yang berat bagi Garuda Muda. Berstatus sebagai juara bertahan, ekspektasi publik tentu sangat tinggi. Namun kenyataan di lapangan berkata lain. Timnas Indonesia U22 harus tersingkir lebih cepat setelah hanya finish sebagai runner-up grup C dengan raihan 3 poin. Indonesia kalah bersaing dengan Malaysia dalam perebutan posisi runner-up terbaik karena kalah selisih produktivitas gol. Dalam fase grup, Garuda Muda menelan kekalahan 0-1 dari Filipina dan meraih kemenangan 3-1 atas Myanmar. Sayangnya, hasil tersebut belum cukup untuk meloloskan Indonesia ke babak berikutnya. Menanggapi hasil tersebut, PSSI melalui Badan Tim Nasional langsung melakukan evaluasi menyeluruh. Hal ini disampaikan langsung oleh Ketua BTN, Sumarji, dalam konferensi pers pada Selasa malam, 16 Desember 2025. Sumarji menyayangkan hasil yang diraih, terutama karena persiapan tim sebenarnya sudah dilakukan secara matang. Mulai dari pemusatan latihan, laga uji coba, hingga lanjutan training camp di Chiang Mai, Thailand. Namun hasil akhir tetap menjadi tolok ukur utama. Setelah melalui rapat evaluasi bersama jajaran Exco dan Ketua Umum PSSI, Federasi akhirnya sepakat mengambil langkah tegas. Keputusan tersebut adalah pengakhiran hubungan kerja antara PSSI dan Indra Syafri. Sumarji menegaskan bahwa keputusan ini murni hasil evaluasi profesional dan dilakukan tanpa konflik. Seluruh proses pengakhiran kerjasama berjalan sesuai kontrak yang berlaku, termasuk pemenuhan hak dan kewajiban kedua belah pihak. Yang menarik, perpisahan ini disebut berlangsung secara baik-baik. Indra Syafri telah diajak berdiskusi, menerima keputusan tersebut dengan lapang dada, dan menunjukkan sikap profesional. Mulai hari itu, Indra Syafri resmi tidak lagi menjadi bagian dari Timnas Indonesia U22. Belum selesai dengan kabar pemecatan pelatih, publik kembali dikejutkan dengan keputusan Sumarji. Ketua BTN tersebut secara resmi mengundurkan diri dari jabatan manajer Timnas Indonesia, baik di level senior maupun U22. Keputusan ini diambil agar dirinya bisa lebih fokus menjalankan tugas berat di BTN, terutama dalam melakukan pembenahan menyeluruh di tubuh Timnas Indonesia. Sumarji menyadari bahwa kegagalan di SEA Games 2025 menjadi momen refleksi penting, bukan hanya bagi pelatih, tetapi juga bagi manajemen tim. Meski mundur sebagai manajer, Sumarji tetap menjabat sebagai Ketua BTN. Ia menegaskan bahwa tugas di BTN ke depan jauh lebih berat dan membutuhkan fokus penuh. Menurutnya, Timnas Indonesia, baik kelompok umur maupun senior, sedang berada dalam fase yang membutuhkan kerja ekstra, konsistensi, dan pembenahan serius. Untuk posisi manajer Timnas Indonesia, Sumarji menyerahkan sepenuhnya kepada PSSI. Namun ia berharap sosok pengganti nanti memiliki integritas, rasa tanggung jawab, dan kapasitas yang lebih baik. Sebagai penutup pernyataannya, Sumarji menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada seluruh masyarakat Indonesia. Ia mengakui kegagalan di SEA Games 2025 sebagai hasil yang sangat mengecewakan dan menjadi tanggung jawab bersama. Sumarji berjanji akan bekerja lebih keras melalui BTN untuk memperbaiki situasi, membangun kembali mental pemain, serta mengembalikan kejayaan Timnas Indonesia di masa depan. Keputusan PSSI memecat Indra Syafri dan mundurnya Sumarji sebagai manajer Timnas Indonesia menjadi sinyal bahwa federasi tidak ingin berdiam diri dalam kegagalan. Kini, tantangan terbesar ada pada langkah selanjutnya. Siapa pelatih baru?
Siapa manajer yang tepat? Dan sejauh mana pembenahan ini mampu membawa timnas Indonesia bangkit lebih kuat? Kita tentu berharap, perubahan ini menjadi awal dari kebangkitan, bukan sekadar pergantian nama. Jika menurut kalian langkah PSSI sudah tepat, tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan update terbaru seputar timnas Indonesia. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.